video kali ini kita akan belajar mengenai pola dan barisan, tapi dengan menggunakan latihan soal dan penyelesaiannya ya. Untuk soal yang pertama, di sini ada pita bilangan. Pita bilangan terdapat tiga bagian, yaitu bagian yang berwarna merah, putih, dan biru. Nah, untuk bagian pita yang berwarna merah itu 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Ini adalah kelipatan 3 atau 3N ya, untuk bagian yang berwarna merah. Untuk bagian yang berwarna putih, itu dia merupakan kelipatan 3 tambah 1. Atau apabila dibagi 3, sebuah bilangan dibagi 3 akan bersisa 1, itu berada di bagian yang berwarna putih. Nah, untuk yang berwarna biru, itu kelipatan 3. Apabila suatu bilangan dibagi 3, kemudian sisanya 2, maka dia akan berada di bagian yang berwarna biru. Nah, sekarang kita cek dari option yang pertama itu 60. 60 merupakan kelipatan 3. 60 habis dibagi 3 ya, berarti dia ada di bagian pita yang berwarna merah. Kemudian option B 88. Nah, kelipatan 3 yang mendekati 88 adalah 87. Berarti dia bersisanya 1 kan? Nah, karena dia sisa 1, maka berada di bagian pita yang berwarna putih. Nah, kemudian 200. 200 itu kelipatan 3 yang mendekati 200 adalah 198. Karena sisanya adalah 2, maka ia berada di bagian berwarna biru. Ya, berarti C jawabannya. Nah, untuk 250 kita cek apakah dia berada di bagian pita berwarna merah, putih, atau biru. Nah, karena 250 bilangan yang mendekati 250 yang kelipatan 3 itu adalah 249 ya. Berarti kan sisanya 1, maka dia berada di bagian berwarna putih. Begitu ya, teman-teman. Oke, soal yang kedua. Bentuk keberapakah yang memiliki 99 bulatan? Nah, di sini ada pola yang berbentuk bulatan-bulatan. Pola yang pertama atau suku yang pertama, U1, itu terdapat 3 bulatan. U2-nya terdapat 5 bulatan, U3-nya terdapat 7 bulatan, U4-nya terdapat 9 bulatan, U5-nya terdapat 11 bulatan. Apabila kita lihat beda dari U1 ke U2 itu adalah 2. U2 ke U3 2 juga. U3 ke U4 2 juga, dan U4 ke U5 2 juga ya bedanya. Jadi semuanya konstan atau tetap, yaitu bedanya 2. Nah, berarti untuk mencari suku keberapa yang memiliki 99 bulatan, untuk mencari UN-nya adalah suku pertama yaitu 3 ditambah N kurangi 1 dengan bedanya adalah 2. Berarti di sini 3 tambah 2N kurangi 2 sama dengan 2N tambah 1. Ini untuk UN-nya. Nah, yang memiliki 99 bulatan berarti UN-nya udah tahu 99 sama dengan 2N tambah 1. Kita cari N-nya. 99 kurangi 1 sama dengan 2N. 98 sama dengan 2N, maka N-nya sama dengan 98 per 2 atau sama dengan 49 ya. Maka jawabannya yang A. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Berapakah banyaknya bulatan pada bentuk ke-10? Di sini suku yang pertama itu ada 5. Suku yang kedua ada 9. Suku yang ketiga ada 13. Oke, yang ditanyakan banyak bulatan pada bentuk ke-10. Nah, karena di sini bedanya 4, berarti polanya adalah UN sama dengan suku pertamanya 5 tambah N kurangi 1 kali 4 sama dengan 5 tambah 4N kurangi 4 sama dengan 4N tambah 1. Ini untuk UN-nya. Pada bentuk ke-10 berarti U10. U10 sama dengan 4 kali 10 ditambah 1 ya, sama dengan 41. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Untuk soal yang keempat, di sebuah taman dibuat lantai tembok dari ubin dengan mengikuti pola yang 3 bentuk pertamanya seperti pada gambar. Jika ubin biru berjumlah 100, berapa banyaknya ubin putih? Nah, di sini kita lihat ubin biru, untuk mencari ubin biru ya,
pada pola yang pertama ada 1. Pada pola yang kedua itu ada 4. Pada pola yang ketiga ada 9. Nah, 1 itu didapat dari 1 kuadrat kan. 4 didapat dari 2 kuadrat, 9 didapat dari 3 kuadrat. Berarti untuk ubin biru itu tinggal pola yang keberapa nanti dikuadratkan, pengkuadratan dari polanya ya. Nah, maka untuk UN sama dengan N kuadrat. Ini untuk mencari ubin biru. Nah, sekarang ubin yang putih. Ubin yang putih cara mencarinya ada 2 cara. Sekarang cara yang pertama dulu ya. Cara yang pertama dengan melihat bedanya. Ubin putih untuk bagian yang pertama ada 8, ya, ubin putihnya, kemudian ada 12, pola yang ketiga ada 16. Nah, kita lihat bedanya adalah 4 ya. Berarti untuk ubin putih rumus UN-nya sama dengan suku yang pertama 8 ditambah N kurangi 1 kali 4 sama dengan 8 tambah 9 kali 4. Oke, untuk U10 nya ya, 8 tambah 9 kali 4 sama dengan 8 tambah 36 sama dengan 44. Ini langsung dari rumus UN kita mencari U10 nya. Dari mana U10? U10 ini kan ubin birunya N kuadrat. N kuadrat itu 100 ya, jumlahnya 100, maka N nya adalah akar 100 sama dengan N, berarti akar 100 itu 10 kan. Nah, N nya 10, maka di sini dicarinya U10. Nah, kemudian cara mencari ubin putih dengan menggunakan pengkuadratan. Di sini kan ubin putihnya 3 kali 3 atau 3 kuadrat. Untuk pola yang pertama 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Untuk pola yang kedua sama dengan 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Untuk pola yang ketiga sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat ya. Maka untuk UN sama dengan N tambah 2 kuadrat dikurangi N kuadrat. Nah, berarti kita cari pola yang ke-10, U10 ya. U10 sama dengan 10 tambah 2 kuadrat dikurangi 10 kuadrat sama dengan 12 kuadrat kurangi 10 kuadrat, yaitu 144 dikurangi 100 sama dengan 44. Ini untuk U10 nya. Nah, gitu ya, bebas mau pakai cara yang ini atau cara pengkuadratan ini boleh. Soal yang kelima, ubin berwarna ungu dan putih disusun sehingga membentuk pola seperti gambar. Berapakah total ubin berwarna ungu yang diperlukan untuk membuat 6 bentuk pertama? Nah, di sini U1-nya ada 1, U2-nya ada 3, U3-nya ada 6, U4-nya ada 10 ya. Berarti dari 1 ke 3 itu tambah 2, ini tambah 3, tambah 4. Nah, berarti U5-nya tambah 5, 15 ya. U6-nya tambah 6, berarti 21. Nah, kita kan akan menjumlahkan 6 bentuk pertama. Nah, berarti SN-nya sama dengan 1 tambah 3 tambah 6 tambah 10 tambah 15 tambah 21. Berapa hasilnya? 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. Ya. 10 tambah 10 tambah 15 tambah 21. 10 tambah 10, 20. Tambah 15 tambah 21. 20 tambah 15, 35. Tambah 21. 35 tambah 21, 56. Nah, berarti SN-nya adalah 56 ya, S6 untuk 6 bentuk pertama. Soal yang ke-6, sejumlah korek api dibentuk dan dibuat pola seperti pada gambar. Susunan keberapakah yang menggunakan 66 batang korek api? Nah, pada pola yang pertama itu korek apinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Untuk pola yang kedua, korek apinya ini kan 6 tadi, tambah 3. Berarti ada 9. Untuk yang ketiga, ini 9
tambah 3, berarti ada 12. Susunan keberapakah yang menggunakan 66 batang korek api? Nah, kita cari UN-nya dulu. UN sama dengan suku pertamanya 6 ditambah N kurangi 1 kali bedanya berapa nih? 3 ya. Maka sama dengan 6 tambah 3N kurangi 3 sama dengan 3N kurangi tambah 3. Ini untuk UN-nya. Nah, apabila 66 batang korek api itu N-nya berapa? Berarti 66 sama dengan 3N tambah 3. 66 kurangi 3 sama dengan 3N. Ini 63 sama dengan 3N. Maka N sama dengan 63 per 3 sama dengan 21. Berarti pola ke-21. Jawabannya adalah A. Oke, terima kasih. Demikian penyelesaian soal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.